Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Suluni. Masih membicarakan seputar tentang kemukjizatan Al-Quran yang bersifat ilmiah. Kita telah sampai kepada khamisan yang kelima, yaitu az-zawjiyatu munbathatun fi kulli syai'in, yaitu berpasang-pasangan itu tersebar pada segala sesuatu. Kana nasu adalah manusia dulu itu ya'taqidun, mereka meyakini anna zawjiyata bahasanya berpasang-pasangan adz-dzakar wal untha, laki-laki dan perempuan, itu munbathatun itu tersebar bainan nau'aini, antara dua macam, al-insan wal hayawan, antara manusia dan hewan, faqat saja. Faja'al ilmul hadis, kemudian ilmu pengetahuan modern datang, fa'athbata kemudian menetapkan anna zaujiyata bahasanya berpasang-pasangan, hanya ini kelebihan, anna zaujiyata bahasanya berpasang-pasangan itu tujadu itu didapati fin nabat pada tumbuhan, kadzalika begitu juga fil jamaat yaitu pada benda mati, wa fi kulli dzarratin dan berpasang-pasangan itu juga didapati pada setiap dzarrah min dzarratil kaun daripada dzarrahnya alam semesta, wal wujud dan sesuatu yang wujud, hatal kahraba bahkan berpasang-pasangan tadi itu juga didapati pada kahraba yaitu listrik. Fafiha maka di dalam kahraba listrik itu ada mujibu al-mujibu yaitu positifnya, wafiha dan di dalamnya ada asalibu negatifnya. Jadi listrik itu memiliki arus positif dan arus negatif. Hadhihi ini fiha di dalam kahraba listrik itu syahnatun kahrobiyatun mujibatun, ada arus listrik yang bersifat positif, watilka dan itu fiha di dalam kahraba itu ada syahnatun kahrobiyatun salibatun, ada arus listrik yang bersifat negatif. Hatta dzarrah bahkan di dalam dzarrah, fiha di dalam dzarrah itu ada al-proton, ada neutron, wan neutron, wa kullun minhuma dan masing-masing dari keduanya itu yushbihu adz-dzakar wal untha yaitu menyerupai laki-laki dan perempuan. Wa hadzal iktisyaf dan adapun penemuan ini sabaqa telah mendahului ilaihi kepada hadzal iktisyaf siapa Al-Qur'anul Karim, Al-Quran telah mendahului fi adidin pada banyak minal ayatil karimah daripada ayat-ayat yang mulia. Istami perhatikanlah ila hadhihi ruwa'il bayyinat kepada penjelasan-penjelasan yang luar biasa ini. Allah SWT berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in dan dari segala sesuatu khalaqna kami telah menciptakan zawjaini berpasang-pasangan. Jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun supaya kalian berfikir. Fal umumu huna adapun yang umum di sini adalah wadihun yaitu jelas, yaitu pada ayat wa min kulli syai'in dan pada segala sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya adalah awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan ilal ardi kepada bumi, kam ambatna fiha, alangkah banyaknya kami menumbuhkan fiha di dalam bumi tadi, min kulli zaujin dari segala pasangan, al-karimin yang dari segala pasangan tumbuhan yang baik.
Al-isyaratu huna yang diisyaratkan di sini adalah linnabat, yaitu kepada tumbuhan. Kemudian ayat selanjutnya adalah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci zat yang telah menciptakan berpasang-pasangan kullaha seluruhnya mimma tumbitul ardu dari perkara-perkara yang ditumbuhkan oleh bumi wa min anfusihim dan dari diri mereka sendiri wa mimma la ya'lamun dan dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Fahadil ayatul karimah, adapun ayat yang mulia ini itu ammamat azawjiyata, mengumumkan berpasang-pasangan finnabat pada tumbuhan wal insan dan pada manusia wa fi kulli syai'in dan pada segala sesuatu mimma dari sesuatu na'lamuhu yang kita tahu aula na'lamuhu atau sesuatu yang kita tidak ketahui. Subhanal ilahil qadiril alim, maha suci Tuhan yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Alladzi yang ahatta ilmuhu yang ilmunya meliputi bikulil akwan kepada segala ciptaan. Wa ahsa kulla syai'in adada dan telah menghitung bilangan segala sesuatu. Adada ini jadi maf'ul bihnya. Wa ahsa kulla syai'in adada dan telah menghitung bilangan segala sesuatu. Kemudian sadisan yang keenam adalah aksyiatul janin, yaitu selaput janin. Thabata telah tetap ilmiatan secara ilmiah annal janina bahwasanya janin fi batni ummihi di dalam perut ibunya itu muhatun itu diliputi bi thalathati aksya yaitu dengan 3 selaput. Bahwasanya janin di dalam perut ibunya itu diliputi dengan 3 selaput. Wa hadhil aksyatu dan adapun selaput ini itu la tadharu tidak akan tampak illa kecuali bitasyrihid daqiq yaitu kecuali dengan pembedahan secara detail. Wa tadharu dan selaput ini akan tampak bi'ainil mujarradi dengan mata telanjang ka'annaha seolah-olah selaput ini itu ghisya'un wahidun satu selaput saja. Wa hadhil aksyatu dan selaput ini hiya allati tusamma selaput ini adalah selaput yang dinamai al-ghysya'a al-minbari kemudian wal huriyun wal lafaifa. Hadza ini adalah ma athbatahu at-tibul hadis, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh kedokteran modern. Wa qad ja'al Qur'anul Karimu dan sungguh Al-Qur'an telah datang muayyidan dalam keadaan menguatkan hadhil haqiqatal ilmiyata, menguatkan hakikat ilmiah ini. Wa dzalika hal itu penguatan tadi fi surati Zumar di dalam surah Az-Zumar. Fi qaulihi jalla wa ala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yakhluqukum Allah Subhanahu wa taala berfirman yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian pada perut-perut ibu kalian khalqan min ba'di khalqin yaitu penciptaan setelah penciptaan secara bertahap. Fi dzulumatin thalathin di dalam 3 kegelapan. Dzalikumullahu rabbukum yang berbuat demikian adalah Allah. Lahu milik Allah lah al-mulku kerajaan. Fa fi hadhil ayah maka di dalam ayat ini itu adalah mukjizatun ilmiyatun lil Qur'an, ada kemukjizatan ilmiah bagi Al-Qur'an. Faqad akhbara sungguh Al-Qur'an itu telah mengabarkan anal janina bahasanya janin lahu janin tadi memiliki salah satu aghsyai yaitu 3 selaput. Asmaha yang mana Al-Qur'an menamai 3 selaput tadi itu zulumat.
Li'anal ghisya'ah, karena sesungguhnya selaput itu hajizun, itu adalah sesuatu yang menghalangi. Wahijabun, sama sesuatu yang menghalangi. Yahjuzu, yang menghalangin anhu darinya. Nurun an-nuru wadiya'u, ya nur dan cahaya. Wahia, adapun zulumat fi ilmil hadis, di dalam pengetahuan modern itu namanya adalah salah satu aghsya, yaitu 3 selaput. Kemudian sabian yang ke-7 adalah at-talqihu biwasitatir riyah, yaitu penyerbukan melalui perantara angin. Asbata, telah menetapkan al-ilmul hadis, pengetahuan modern telah menetapkan annal hawa'a, bahwasanya udara itu yungkilul a'dha'al mudzakkarah wal unusah ilal unusah, bahwasanya udara itu yungkilul a'dha al mudzakkarati, itu telah memindahkan anggota jantan ilal unusah ilal muannasati, kepada anggota muannasah, yaitu betina, fin nakhil, pada pohon kurma, watin, dan pada pohon tin, yaitu penyerbukan ya. Wa ghairiha, dan selainnya, minal asjaril muthmirati, daripada pohon-pohon yang berbuah. Fayakunu, sehingga menjadilah apa atalqihu, yaitu penyerbukan tadi, itu biwasitatir riyah, yaitu dengan melalui perantara angin, wal hawa, dan udara. Wa hadhihi nahiyatul ilmiyatu, dan sisi ilmiah ini tahaddatha, telah membicarakan anha, tentangnya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an telah membicarakan tentang sisi ilmiah ini, fi qaulihi jalla thana'uhu, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnar riyaha lawaqiha, dan kami telah mengutus angin-angin lawaqiha, sebagai penyerbukan-penyerbukan. Fa'angzalna minas sama'i ma'an, kemudian kami menurunkan daripada langit itu air. Fa'asqainakumuh, kemudian kami beri kalian minum dengan air tersebut. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan bukanlah kalian itu orang-orang yang menjaga air. Wa hadza, dan adapun ini, itu sabaqa, telah mendahului apa ini, lil Quran, bagi Al-Quran, fil haqqaiqil ilmiyati tsabitati, di dalam hakikat-hakikat ilmiah yang tetap, mimma, dari sesuatu, ya dulu, yang menunjukkan apa ala sidqi nubuwah, atas benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thaminan yang ke-8 adalah al-hayawanul manwiyu, yaitu hewan-hewan mani. Yang dimaksud di sini adalah sperma. Iktasyafa, telah menyingkap apa atibul hadis, telah menyingkap kedokteran modern, anna hadza sa'ila, bahwasanya benda cair ini, min manil insan, daripada maninya insan, manusia, itu yahwi, itu memuat, mengandung hayawanatin shaghiratan, mengandung hewan-hewan kecil, tusamma, yang dinamai dengan al-hayawanatin al-manwiyata, yaitu hewan-hewan mani, yaitu sperma. Wahia, adapun hewan-hewan manwiyah tadi, itu la tura, tidak terlihat, bi ainil mujarradah, dengan mata telanjang. Innama tura, hanya saja hewan-hewan mani tadi itu terlihat bil mikroskop, dengan mikroskop. Wa kullu hayawanin, dan setiap hewan, minha, daripada hewan-hewan mani tadi, lahu, dia hewan tadi memiliki ra'sun, memiliki kepala, wa raqabatun, dan memiliki leher, wa dhailun, dan memiliki ekor, yushbihu du datal alaq, yaitu yang menyerupai dengan lintah, fi syakliha, pada bentuknya, wa rasmiha, dan pada gambarannya. Wa anna hadzal hayawan, dan sesungguhnya hewan ini, itu yakhtalitu, itu bercampur, bil buwaidatil unusiyah, yaitu bercampur dengan
sel telur betina. Fayulakkihuha, kemudian hewan tadi itu membuahi sel telur betina. Kemudian faidat ma tammal liqahu, kemudian tatkala pembuahan tadi itu telah sempurna, maka intobaqah, maka tertutuplah unukur rahimi, leher daripada rahim. falam yadkhul syai'un, sehingga setelah itu tidak akan masuk syai'un, sesuatu pun, min ba'dihi, sesudah sempurna tadi, ila rahim, kepada rahim. Jadi setelah pembuahan tadi itu sempurna, tidak ada lagi sperma yang masuk kepada rahim. Kemudian wa amma baqiyatul hayawanat fatamut, maka adapun hewan-hewan yang lainnya itu fatamut, maka akan mati. Wa hadhihi nahiyatul ilmiyatu, dan adapun sisi ilmiah ini, adapun sisi ilmiah ini adalah annal hayawana al-manwiyah, bahasanya hewan mani itu yushbihu, itu menyerupai atau mirip dengan al-alaqa, yaitu lintah, fisyakli, di dalam bentuknya, warosmi, dan di dalam gambarannya. Faqad athbataha al-Qur'anu, sungguh Al-Qur'an telah menetapkan sisi ilmiah ini. Istami', perhatikanlah, ila qaulihi jalla wa'ala, perhatikanlah kepada firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia, min alaq, daripada lintah. Yang dimaksud lintah di sini adalah sperma. Karena sperma ini itu adalah hewan yang mirip dengan lintah. Fahadil ayatu, adapun ayat ini itu adalah mukjizatun balighatun, ini adalah mukjizat yang luar biasa, min mukjizatil Quran, daripada mukjizat Al-Qur'an. Lam yadhar, yang tidak tampak apa mukjizat ini, waqta nuzuliha, ketika turunnya ayat ini, wala ba'dahu, dan tidak juga tampak setelah turunnya ayat ini. Bimi'atis sinin, dengan ratusan tahun, ila, sampai, an inkasyafa, sampai tersingkap, apa al-mijharul mukabbir, sampai mikroskop itu menyingkap, wa urifa, dan diketahui, kaifa, bagaimana, yatakawwanul insanu biqudratillah, bagaimana terbentuknya manusia dengan kekuasaan Allah. Tasian yang ke-9 adalah ikhtilafu basomatil insan, yaitu perbedaan sidik jari manusia. Fil qarnil madi, pada abad yang lalu, sanata, pada tahun alaf wa thamanimiatin wa arba'in wa thamanina, yaitu pada tahun 1884 Masehi, ustumilat, yaitu telah digunakan pada Ankaltaro, yaitu Inggris. Telah digunakan di Inggris resmian, secara resmi, thariqatun, yaitu sebuah metode, lita'arrufi, untuk mengetahui atau untuk mengenali, ala syakhsi, atas seorang, metode yang digunakan untuk mengenali seorang, biwasitoti, dengan melalui perantara basomatil asobi, yaitu sidik jari. Wa asbahat, dan menjadilah hadhi tariqatu, metode ini menjadi mutba'atan, yaitu satu metode yang diikuti, fi jamil bilad, di seluruh negeri-negeri. Dzalika, hal itu, li'annal basyaratal asabi, karena sesungguhnya kulit jari-jari itu muqtatun, itu ditutup, bi khututin daqiqatin, dengan garis-garis yang rumit, yaitu garis-garis yang rumit itu sidik jari itu.
Wa ala iddati anwa'in, dan dengan berbagai macam. Yaitu jadi sidik jari itu macam-macam. Akwasin yaitu lengkungannya, arawin yaitu sudutnya, wadawamatin dan pusarannya. Itu bermacam-macam, berbeda-beda semuanya. Wahadil khutut, dan adapun garis-garis ini, itulah tataghoyaru, tidak akan berubah, madal hayah, sepanjang hidup tidak akan berubah. Wa jami'ul a'dha'il jismi, dan adapun seluruh anggota-anggota tubuh itu tatasyabahu ahyanan, terkadang mirip-mirip antara satu dengan yang lainnya. Walakinal asabi'a, akan tetapi jari-jari tadi memiliki mumayyizatun khossatun, yaitu sesuatu yang membedakan secara khusus. Karena innaha, sesungguhnya jari-jari itulah tatasyabahu, tidak mirip, wala tataqarubu, dan tidak serupa, sama tidak mirip. Wahuna, dan disinilah al-mu'jizatul ilahiyatu, kemukjizatan ilahi. Falimada, oleh karenanya ikhtarallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memilih bananal insan, jari manusia, Allah pilih fi iqamatid dalil, di dalam menegakkan dalil alal ba'thi, atas kebangkitan. Allah SWT berfirman, ayahsabul insanu allan najma'idhamah, apakah manusia menyangka bahasanya kami tidak akan mengumpulkan idhamah, yaitu tulang yang sudah menjadi berulang. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, bahkan kami mampu menyusun jari manusia tadi dengan serapi-rapinya. Nah, ini semua adalah di antara kemukjizatan Al-Qur'an secara ilmiah. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya.